Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada seluruh manusia tentang urusan harta. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 bahwasanya Allah mengingatkan seluruh manusia agar memperhatikan tentang urusan harta, urusan makan dan minumnya. Di dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh orang-orang beriman tentang urusan harta pada ayat yang 172. Bahkan tidak sampai di situ, saking pentingnya permasalahan urusan harta, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan para rasulnya, para utusan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat yang ke-51. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini seluruh manusia tidak akan bisa lepas dari permasalahan urusan harta. Akan tapi sadarkah kita, ingatkah kita bahwa kebanyakan di antara manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan harta kepada mereka, mereka akan lupa akan hakikat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan semakin banyaknya harta, mereka semakin lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, saudaraku, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan perniagaan itu tidak akan pernah lepas daripada kerugian. Seseorang yang melakukan perniagaan kepada Allah tidak akan pernah menyesal. Perniagaan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, mendirikan salat, dan mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, sesungguhnya mereka itu mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak akan lepas daripada, yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Maka sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perniagaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada kita, maka pada kajian yang singkat ini adalah bagaimana kita melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui sebuah jalur sedekah. Banyak hari ini di antara umat manusia yang mereka sangat memperhitungkan tentang permasalahan urusan harta. Mereka terlalu yakin terhadap matematika dunia, tapi mereka lupa dan lalai terhadap matematika langit. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang harta seseorang disebabkan karena sedekah. Maka ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sedekah akan mengkayakan Anda. Sungguh sedekah akan membahagiakan Anda. Sungguh sedekah akan menyelesaikan seluruh problematika yang akan Anda hadapi. Karena pada hakikatnya Anda sedang melakukan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa in tuqridullaha qardan hasana fayudha'ifalahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pinjaman tersebut. Maka ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan diri kita untuk tidak mampu berniaga dengan perniagaan Allah Subhanahu wa taala? Kita jual sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki. Kita jual sebanyak-banyaknya apa yang kita miliki demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah setiap pagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibad illa malakani yanzilani. Allahumma fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidaklah setiap di pagi hari ada dua malaikat yang turun, melainkan malaikat itu berdoa. Maka malaikat yang pertama berdoa, "Ya Allah, lipat gandakanlah orang-orang yang bersedekah pada pagi hari ini." Dan malaikat yang lain pun mengatakan, "Ya Allah, hancurkan, binasakanlah orang-orang yang tidak mau bersedekah hari ini." Maka ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Anda hari ini memperhatikan keuntungan dan kebahagiaan yang akan Anda rengkuh, itu tidak lepas bagaimana kualitas sedekah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kualitas infak Anda. Karena sesungguhnya ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, hidup kita di sini sesaat dan kelak di akhirat adalah tempat yang abadi. Dunia sebagai tempat kita untuk berbekal, dan akhirat adalah tempat kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal yang kita pernah lakukan. Ingatkah kita tentang ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan orang-orang munafik yang mereka menyesal tidak mampu bersedekah? Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut fayaqul. Dan infakkanlah sebagian harta yang kami rezekikan kepada kalian. Maka orang-orang munafik itu mengatakan, "Ya Allah, berikanlah tangguh kepadaku. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Wahai Rabbku, tangguhkanlah waktuku sedikit, barang sesaat saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan termasuk di antara hamba-hambamu yang soleh. Maka ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, kebahagiaan, keberuntungan, penyesalan, dan kesedihan tidak terlepas bagaimana hari ini Anda memulai dengan sedekah Anda. Sedekah membawa keberuntungan dan kebahagiaan untuk Anda. Sedekah akan menyelesaikan segala problematika Anda. Maka sebaliknya ketika Anda tidak bersedekah, maka siap-siaplah untuk mendapatkan doa dari para malaikat. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah orang yang tidak ingin bersedekah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.